Supardi. Pak Supardi apa ya? Supardi. Oke. Kalau gini berarti mulai Pak ini. Belum ya? Masih nyari ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Tatanwil yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang mungkin pada kesempatan pagi yang berbahagia ini sedang berada di rumahnya masing-masing. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama mengikuti pembinaan mental di bulan suci Ramadan melalui live streaming, melalui media online. Kita salawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui, hari ini bertepatan dengan 1 Ramadan, maka Bapak Menteri Agama, seperti yang kita ketahui, menjelang Ramadan kemarin sudah mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah amaliyah di bulan suci Ramadan. Dan seperti yang kita rasakan bersama bahwa bulan Ramadan kali ini nampaknya akan sangat berbeda dengan bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat, bagaimana kita melaksanakan ibadah Ramadan seperti berpuasa, sholat tarawih, apakah kita masih bisa berjamaah di masjid, lalu bagaimana dengan nuzul Quran, bagaimana dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat untuk bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Kemudian untuk itu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sudah hadir bersama kita Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Ridwansyah MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kakanwil akan memaparkan pada pagi yang berbahagia ini tentang bagaimana pelaksanaan ibadah Ramadan, terutama ibadah puasa yang akan kita lakukan dan kita laksanakan pada masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dengan sangat hormat kami persilahkan kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Ridwansyah MSI, untuk memaparkan sekaligus memberi pencerahan kepada kita semua bagaimana kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, terutama beribadah puasa di masa pandemi COVID-19. Kepada Bapak Kakanwil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita
diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa bertemu walaupun melalui streaming saat ini. Apalagi yang menarik pada saat ini kita berada di menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Suasana penyambutan bulan Ramadan ini menjadi harapan dan keinginan seluruh umat Islam di seluruh dunia, penjuru dunia. Berbagai macam ikhtiar dan usaha serta budaya yang mereka tampilkan dalam rangka menyambut suasana Ramadan, ada dengan cara membunyikan genderang, ada dengan membunyikan meriam khatib, ada dengan pawai ta'aruf, atau kegiatan-kegiatan budaya Islam lainnya yang kadang-kadang muncul di tengah-tengah masyarakat. Semua itu tidak lain karena menunggu, merayakan, memeriahkan kehadiran bulan Ramadan yang ditunggu oleh umat Islam. Dan tentu saja di saat ini bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah kita rasakan sangat berbeda suasana penyambutannya dan dalam melaksanakan amaliyah Ramadan. Kenapa? Karena di tahun ini kita berada di tengah-tengah darurat COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Hampir di seluruh dunia, ratusan negara yang sudah terpapar virus COVID-19 ini, termasuklah di negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia, dan termasuk juga Kalimantan Barat yang kita cintai. Nah, dari waktu ke waktu kita melihat pemaparan daripada virus corona ini terus banyak memakan korban. Tentu saja dengan munculnya COVID-19 ini memiliki 3 dampak yang kita rasakan betul saat ini, baik dampak kesehatan maupun dampak ekonomi dan dampak sosial. Dari sisi kesehatan kita sudah bisa lihat banyak sekali yang jatuh korban, dan dari sisi ekonomi kita bisa melihat hari ini banyak sekali orang-orang yang diputuskan lapangan pekerjaannya, perusahaannya tutup, hotel-hotel banyak juga yang tutup, ya. Terutama adalah para pekerja harian. Ini tentu sangat merasakan betul dampak dari timbulnya wabah COVID-19 ini. Lalu dari sisi sosial kita rasakan juga terjadi dampak, muncul kesenjangan, muncul kemiskinan, dan muncul juga berbagai macam kejahatan-kejahatan sosial yang tentu menjadi perhatian kita semua. Dan tentu kita berharap dalam suasana yang begitu mengkhawatirkan ini, memang tidak ada lain mari kita memperkuat keimanan kita. Bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu, dan bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya kita berpuasa pada bulan ini. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tentu dalam suasana Ramadan di tahun ini kita rasakan berbeda. Kalau sebelumnya mungkin marak di mana-mana, di masjid, di pasar, ibu-ibunya, panitia penyambutan luar biasa. Tetapi hari ini kita rasakan dalam rangka kondisi COVID-19 ini, salah satu cara untuk mencegah penyebaran
virus ini adalah dengan cara physical distancing atau social distancing, atau dengan kata lain mencegah berkerumunnya banyak orang. Oleh karena itu pesan pemerintah, himbauan Menteri Agama dan maklumat Kapolri dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini perlu kita patuhi seluruh masyarakat, termasuklah suasana kita dalam melaksanakan bulan Ramadan. Substansinya dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak kita kurang, tetapi mungkin dalam hal ini adalah karena kondisi penyebaran wabah ini yang semakin mengkhawatirkan. Tentu harus ada kesadaran kolektif seluruh masyarakat, ya, kebersamaan kita. Nah, tentu yang tadinya kita mungkin sholat tarawih beramai-ramai di masjid, hari ini himbauan pemerintah, aturan pemerintah, kemudian himbauan Menteri Agama dan maklumat Kapolri dan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh agama, termasuk juga tausiah MUI, ini harus kita patuhi supaya penyebaran virus corona ini bisa dicegah. Memang di dalam menghadapi kondisi wabah corona ini, ya, dalam suasana kita menghadapi bulan puasa Ramadan kali ini, ya, tentu yang dibutuhkan adalah komitmen kita semua, bersamaan kita semua. Karena dalam pelaksanaan ibadah tentu saja perlunya kita memperkuat. Nah, bagaimana sikap kita tentunya? Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ya, tokoh agama dan sebagainya, mari kita bersama-sama berdoa, mengharapkan berdoa kepada Allah SWT agar segera dibebaskan, diangkat virus corona ini tidak lagi ada di bumi yang kita cintai. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim, ya, dalam menyikapi musibah yang ada ini, paling tidak kita bisa melihatnya dari sisi memperkuat rasa sabar kita, ya, rasa sabar kita, rasa sabar dan rasa syukur kita. Karena kalau kita hanya habis waktu untuk berpikir negatif atau menyalahkan orang lain dan menghilangkan rasa kesabaran kita, akhirnya timbul pemikiran negatif yang muncul. Tapi dengan kesabaran tentu akan menimbulkan satu pemikiran positif. Jadi puasa adalah salah satu cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, hari ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min kulli dhanb. Kalau kita melaksanakan puasa dengan iman, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Mungkin dalam perjalanan hidup kita Allah berikan ujian, cobaan kepada kita ini, mungkin dia lepas dari perilaku kita. Nah, mudah-mudahan dengan Ramadan Allah mengangkat semua wabah virus corona ini tidak lagi di negeri yang kita cintai ini. Kemudian samping itu juga memang dalam melaksanakan rasa syukur dan sabar ini tentu kadang-kadang mudah diucapkan, ya, tapi diimplementasikan kadang-kadang sulit. Nah, kesabaran yang utama adalah bagaimana kita sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam melaksanakan larangan Allah, dan sabar dari segala cobaan yang Allah berikan. Dalam konteks penyebaran virus corona yang saat ini kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan ini, tentu kita sebagai masyarakat, sebagai muslim, tentu kita harus taat apa yang diarahkan dalam konteks
beragama sudah jelas, ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, kepada para ulama, ya, umara, dan sudah diberikan garis yang jelas, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, sehingga kita dalam beragama ini tidak lagi dalam konteks emosional beragama, tapi yang lebih menonjolkan adalah ketaatan kita dalam beragama. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran kita memahami bahwa saat ini negeri kita memang dihadapkan pada darurat COVID-19, ya, tentu saja harus ada tanggung jawab bersama, ya kan? Disinilah momen-momen kita untuk menjaga kekuatan kebersamaan kita, supaya pencegahan ini dapat diwujudkan. Karena kalau kita melihat lagi dari sisi yang lain, kalau dari sisi hukumnya sudah jelas apa yang diarahkan pemerintah dalam rangka pencegahan ini. Kemudian yang kedua, ya, kita melihat ada ruksahnya itu, bahwa memang dalam melaksanakan ibadah mungkin kita rasakan kadang-kadang suasana di lingkungan masyarakat kita, biasanya kita rasakan ketika salat berjamaah di masjid itu ada rasa semangat sosial yang tinggi, semangat apalagi nilai ibadahnya dinaikkan 27 derajat, ya. Tapi dalam konteks kondisi saat ini, saat penyebaran COVID-19 ini, tentu saja kita lebih mengutamakan keselamatan jiwa kita, dan ini adalah sesuai dengan ajaran agama yang dipahami kita semua. Nah, jadi jangan sampai ada pemikiran kita bahwa kita hanya menonjolkan emosional keagamaan kita saja, sehingga kita melanggar kondisi-kondisi dalam ketaatan kita dalam memahami apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah dan sebagainya. Tetapi substansi daripada ketaatan kita bukan berarti juga di bulan Ramadan ini kita dilarang, justru kita diwajibkan berpuasa, ya. Tetapi yang diutamakan di sini adalah pelaksanaan amaliyah Ramadannya, yang tadinya selama ini kita laksanakan biasa berbuka puasa bersama beramai-ramai, kadang-kadang di masyarakat, di kantor, di organisasi, seringkali menyelenggarakan acara buka puasa bersama. Nah, hari ini mungkin kita laksanakan berjamaah di rumah saja, bersama keluarga. Biasa kita juga laksanakan biasa sahur berjamaah, sahur bersama, ya. Ada istilah kegiatan sahur bersama biasa dilakukan. Nah, tahun ini pun kita juga menganjurkan sebaiknya dilaksanakan di rumah bersama keluarga. Dan termasuk juga sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah yang biasa dilaksanakan di masjid, di musala dan sebagainya. Nah, hendaknya ini juga bisa dipatuhi, ditaati oleh seluruh masyarakat. Apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah bisa dilaksanakan di rumah. Oleh karena itu, momen Ramadan kali ini, mari kita bangun indahnya salat, meningkatkan amaliyah Ramadan kita ini bersama-sama keluarga kita. Dan disinilah mungkin menjadi motivasi yang besar bagi kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita mampu membangun kehidupan keluarga kita, dalam firman ini jelas Allah mengatakan jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Nah, disinilah mungkin yang tadinya dalam era masyarakat modern kadang-kadang kita disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk, rutinitas, waktu yang kadang-kadang tidak terbatas, sehingga pulang harus sore atau malam, ya, sehingga durasi kita ketemu dengan keluarga sangat sempit. Apalagi kalau sudah
bapak ibunya sebagai wanita karir juga, sehingga kadang-kadang untuk bertemu dengan anak-anak dan keluarga ini sangat terbatas. Hari ini Allah mendidik kita, dan mari kita manfaatkan betul bagaimana kita membangun indahnya membina kondisi keagamaan kita di rumah. Di samping kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, dan sekaligus juga kita dapat membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah, dengan memperkuat, paling tidak walaupun muncul dalam di grup-grup WA grup dan sebagainya ada catatan-catatan kecil menjadi guyonan, ya. Tapi paling tidak ini menjadi motivasi bagi kita, untuk bagi mungkin bapak-bapaknya yang tadi atau anak-anak laki-laki yang tadi mungkin tingkat pemahaman agamanya masih rendah karena belum mampu menjadi imam dan sebagainya, menjadi peluang bagi kita untuk terus belajar, ya, dan terus belajar, ya. Nah, jadi paling tidak di bulan Ramadan ini kita di momen mentarbiahkan, ya, baik dari sisi nafsu kita, kemudian dari sisi menahan dari segala makan dan minum, termasuk juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sekaligus juga meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita berharap seluruh aktivitas dan amaliyah kita dalam bulan Ramadan ini, goal terakhirnya adalah bagaimana kita mewujudkan la'allakum tattaqun, dapat terwujudnya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ketakwaan inilah yang nantinya yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, mewujudkan manusia yang paripurna mulai dari diri sendiri, dari kehidupan keluarga, kehidupan lingkungan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam suasana kondisi COVID-19 di mana terjadinya wabah yang masuk ke wilayah kita, hendaknya ini menjadi motivasi kita untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Tidak hanya diserahkan pada sekelompok orang saja atau pemerintah dan aparat, tentu tidak akan memberikan kekuatan. Tapi kalau sudah kita lakukan bersama-sama, seluruh anak bangsa, seluruh tokoh agama, seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim Indonesia dan Kalimantan Barat, saya yakin dan percaya paling tidak pengurangan dampak COVID-19 ini dapat kita rasakan. Dan momen Ramadan kali ini tentunya di samping kita diwajibkan berpuasa, kita juga didorong untuk melaksanakan kepedulian sosial. Paling tidak kesalehan individu hendaknya mampu juga melahirkan kesalehan sosial. Nah, dari kita berpuasa kita bisa rasakan bagaimana kita tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita rasakan betapa tidak enaknya menjadi orang lapar, ya. Energi kita menjadi lemah, kemudian semangat kita mungkin juga akan menurun. Tapi itu hanya ya kurang lebih 12 jam saja, ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi? Tentu mereka lebih banyak menahan lapar, ya. Nah, disinilah kita dididik, paling tidak membangun jiwa sosial kita di sini, ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kondisi di tengah-tengah darurat COVID-19, banyak sekali muncul masyarakat-masyarakat kita yang mengalami kesusahan, yang tadinya mereka mungkin dapat pekerjaan,
tahu-tahu harus berhenti dari tempat perusahaannya, mungkin alasan karena perusahaannya tutup dan sebagainya. Yang tadinya mereka punya penghasilan, tahu-tahu hari ini harus diberhentikan dan tidak ada penghasilan. Ya, apalagi yang buru-buru harian dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, disinilah kita kesempatan untuk berbagi, punya kepedulian. Saya mengajak kepada seluruh umat Muslim, momen ini mari kita percepat pelaksanaan kewajiban kita melaksanakan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Paling tidak dengan kita mempercepat pelaksanaan ini akan dapat memberikan manfaatnya lebih cepat juga sampai kepada saudara kita yang tidak beruntung, yaitu para mustahik tersebut. Nah, tentu saja dalam pelaksanaan amaliyah Ramadan di tahun ini dalam suasana darurat COVID-19 ini, yang biasanya mungkin para petugas, para amil, para UPZ dan Basnas yang melaksanakan pengumpulan ini, selama ini kita biasa lakukan dengan kontak langsung. Ya, mungkin karena suasana COVID-19 ini, penyebaran ini, kita mungkin mendorong, mengajak kepada masyarakat mencegah hubungan yang kontak langsung ini kepada antara petugas dengan masyarakat, ya, supaya penyebaran virus ini bisa kita batasi, itu maknanya. Tapi kalau bisa memang terbatas juga kondisinya, ya kan, tidak punya akses IT, tidak punya rekening bank dan sebagainya. Nah, tapi bisa juga menggunakan kontak person petugas menjemputan, ya kan. Nah, tapi kalau itu juga terbatas, tentu kita berharap dapat dikendalikan sedemikian rupa dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ya, ini tidak lain, tidak bukan adalah bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona yang kalau ini terus berkembang tentu saja ini akan mengkhawatirkan. Kekhawatiran kita adalah ketika bicara soal puncak penyebarannya ini yang kita mudah-mudahan tidak mencapai puncaknya, tapi sudah bisa melandai sehingga masyarakat kita, bangsa kita bisa sejahtera kembali. Ini yang penting kita lakukan. Lalu yang kedua adalah, kalau tadi adalah terkait dengan pengumpulan, dan yang kedua berkaitan dengan distribusinya. Kita juga mengajak kepada seluruh petugas, seluruh masyarakat terkait dalam pendistribusian ini adalah mengedepankan mencegah, sekali lagi, kontak langsung tadi. Mungkin bisa dilakukan dengan membentuk petugas mengantar secara langsung kepada para mustahik tersebut, sehingga mereka tidak perlu ramai-ramai datang. Yang biasa kita lihat biasanya menjelang akhir Ramadan itu sangat ramai sekali, seolah-olah kita mempertontonkan kemiskinan. Nah, ini yang tentunya, apalagi dampak yang kedua saat ini di tengah-tengah COVID-19 bisa juga terjadi ikut menjadi kurir, ikut menyebarkan kalau misal tidak dibatasi tersebut. Nah, oleh karena itu sangat efektif saat ini dalam rangka penyebar pendistribusian. Hendaknya panitia UPZ ini bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, memastikan database-nya di lingkungan masjidnya tersebut, mana radius pembinaan di wilayah masjidnya tersebut, memastikan mana yang termasuk mustahik yang memang yang punya hak untuk menerima zakat atau zakat fitrah tersebut. Itu divalidasi datanya. Kalau perlu dibuat di depan masjidnya, ya kan, untuk mencegah kegerombolan-gerombolan dari
masyarakat-masyarakat yang lain, ya kan, lebih mengutamakan adalah masyarakat yang berada di sekitar masjid tersebut. Ini tidak lain tidak bukan adalah sekali lagi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini berkembang di wilayah kita, terutama di sekitar masyarakat kita. Sempat ada 1-2 yang terkena, tentu juga akan menjadi kurir untuk yang lainnya. Kemudian di samping itu juga tentu kita mengedepankan kepada para petugas dalam memberikan pelayanan ini tetap menggunakan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan sarung tangan, sehingga ketika didistribusikan barang ini kepada yang berhak menerima, kepada masyarakat pusat ini, mereka pun menerimanya dengan steril dan tidak memberikan kekhawatiran, ya kan? Tapi kalau sudah mereka dibuat yang selama ini biasa menggunakan kupon, potongan kupon, dikumpulkan ramai-ramai, kita tidak tahu siapa di antara kita yang sudah terpapar atau tahu ikut memberikan, menyebarluaskan pengembangan virus corona. Akhirnya yang kita khawatirkan adalah timbulnya puncak penyebaran ini sehingga menimbulkan banyak korban. Nah, ini tentu yang tidak kita harapkan. Jadi oleh karena itu semangat kita saling menjaga, ya kan, sehingga pengembangan virus corona ini dapat kita batasi. Tetapi substansi pengamalan amaliyah kita, pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan ini tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Paling tidak dengan suasana pelaksanaan Ramadan di rumah saja bersama keluarga, kita akan merasakan betapa indahnya membina, melaksanakan, meningkatkan amaliyah dan mental kita pada masyarakat, kepada warga kita, karena pada dasarnya negara ini merupakan warga itu adalah kumpulan dari masyarakat tadi. Jadi kalau misalnya masyarakat kita, di keluarga kita sudah bagus, tentu akan melahirkan suatu kehidupan yang harmonis dalam negara dan bangsa ini. Jadi mari kita bangun keluarga kita yang baik, ya. Mari kita perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai momen Ramadan ini di era COVID-19 di mana pemerintah memberikan berbagai macam regulasi aturan. Pada saat ini anak-anak tidak lagi di sekolah tapi belajar di rumah menggunakan e-learning dan sebagainya. Tentu menjadi tanggung jawab orang tua dan sebagainya mengontrol anak-anak kita, memastikan mereka berpuasa, memastikan mereka melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Karena bagaimanapun disinilah pentingnya tanggung jawab orang tua menanamkan, mendidik anak-anak kita, terutama pendidikan agama buat anak-anak kita, supaya mereka memiliki pemahaman, memiliki kondisi keimanan mereka menjadi lebih baik. Nah, yang selama ini mungkin lebih banyak kita titipkan di sekolah, nah, disinilah kita akan bisa merasakan ternyata memang bersama keluarga, bersama anak-anak, ternyata tidak terlalu mahal, bisa lebih mudah, lebih enjoy, dan bisa kita rasakan. Oleh karena itu mari kita bangun kebersamaan di rumah ini, ya, untuk memperkuat penanaman ibadah kita. Paling tidak sebagai orang tua kita punya tanggung jawab 3 hal yang perlu kita perkuat anak-anak kita, adalah bagaimana kita memperkuat akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memastikan anak-anak kita mampu melaksanakan praktek-praktek ibadah dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan dengan pemahaman, pengamalan dalam ibadah keagamaan ini, anak-anak mampu
memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik. Tentu saya yakin dan percaya kalau anak-anak kita memiliki pemahaman akidah yang baik dan mampu mempraktekkan terutama ibadah-ibadah yang mu'adhaf ini dengan baik dan benar, saya yakin mereka juga akan memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Bagaimana dia bisa berkomunikasi kepada sesaudaranya, kepada yang lebih tua atau kepada yang di bawahnya, sehingga terbangunlah akhlak-akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun selama ini kadang-kadang kita meyakini bahwa pendidikan agama yang sudah ada ini sudah sangat baik, tetapi bagaimanapun tanggung jawab orang tua dalam mempersiapkan anak-anaknya itu saja menjadi tanggung jawab dunia akhirat. Nah, inilah momen kita saat ini, penguatan kegiatan ibadah dan amaliyah di rumah di suasana Ramadan ini dalam kondisi darurat COVID-19 ini dapat kita wujudkan. Mungkin ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan suasana di bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana juga diharapkan dalam Al-Qur'an tadi, kita dapat mewujudkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kadari. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat, Pak. Sedikit yang mungkin bisa Bapak komentari. Yang sudah kita lakukan di Kementerian Agama, ada kegiatan-kegiatan real yang bukan hanya sekedar himbauan, tetapi kegiatan real yang sangat dibutuhkan masyarakat yang memang sudah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama. Mungkin Bapak bisa memaparkan program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama dalam menangani upaya pencegahan dan menangani dampak dari COVID-19. Terima kasih. Terkait dengan upaya kita dalam rangka bersama-sama memantapkan ikhtiar kita melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama, tentu kita melaksanakan amanah yang diinstruksikan oleh Menteri Agama sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 terkait dengan amaliyah Ramadan. Ini telah kami sosialisasikan ke seluruh kabupaten kota, dan saya mengapresiasi bahwa seluruh kabupaten kota sudah melakukan juga dialog, menyampaikan surat kepada pengurus masjid, kemudian bertemu dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, ya, mendiskusikan bagaimana upaya kita mencegah penyebaran COVID-19 ini, khususnya dari konteks beragama. Ya. Kami juga mengajak kepada seluruh umat beragama, tokoh-tokoh agama, untuk melakukan upaya membersihkan rumah ibadah dengan cara menyiapkan protokol kesehatan, ya, memastikan sudah disemprot instan, ya kan? Kemudian juga mengingatkan kepada rumah ibadah untuk dilakukan kebersihannya. Walaupun dalam suasana Ramadan ini mungkin sesuai dengan himbauan kita untuk melaksanakan ibadah di rumah, tapi bukan berarti masjid kita ataupun rumah ibadah itu dikunci, ditutup, tidak. Tentu suara azan setiap 5 waktu, sebagaimana menentukan waktu-waktu ibadah itu tetap berjalan sebagaimana biasanya.
Kemudian yang kedua berikutnya adalah kita juga melaksanakan kepedulian sosial dengan mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk bersama-sama memberikan perhatian kepada lingkungan, terutama lingkungan kawan-kawan di tempat tugas, lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat, dengan cara adalah menginfakkan sebagian dari rezekinya atau gajinya untuk memberikan kepedulian sosial, terutama kepada masyarakat kita yang tidak beruntung secara ekonomi. Oleh karena itu saya mengapresiasi, alhamdulillah seluruh kabupaten kota sudah bergerak, sudah memberikan donasinya, dan ini mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amaliyah kita dalam rangka ikut merespon ya, di lingkungan kita, saudara kita yang kurang beruntung. Lalu kami juga bersama-sama dengan seluruh tim adalah memperkuat penyuluhan keagamaan kita dengan semua agama ya. Alhamdulillah semua agama ada penyuluhnya, dan saya juga mengapresiasi kawan-kawan penyuluh juga melakukan kepedulian sosial dengan terutama kawan-kawan penyuluh ini memberikan perhatian juga kepada saudara kita dan mengingatkan ya, memberikan himbauan turun ke lapangan. Bahkan kemarin bersama tim Polda memberikan informasi, memberikan pencerahan, memberikan pengumuman kepada kelompok-kelompok masyarakat baik di pasar, baik di tempat-tempat umum tentang himbauan Menteri Agama bersama-sama kerjasama dengan Polda Provinsi Kalimantan Barat untuk mengingatkan pada masyarakat pentingnya menjaga physical distancing ini supaya penyebaran virus COVID-19 ini tidak meluas melanda negeri yang kita cintai. Kemudian hari ini dan seterusnya kita juga terus memperkuat melakukan penguatan mental melalui pembinaan tokoh-tokoh agama, tentunya mengajak kepada masyarakat, kawan-kawan seluruhnya untuk memberikan pencerahan walaupun dalam suasana kita menghadapi Ramadan dalam kondisi darurat COVID-19, bukan berarti kita di rumah itu terkunci dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi yang luar biasa saat ini, kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu langsung walaupun dengan media seperti ini. Jadi insya Allah dengan kecanggihan teknologi, sungguhnya dunia ini terasa semakin kecil kelihatannya. Kita bisa dengan mudah berkomunikasi walaupun ada saudara kita di Jakarta, ada di Malaysia, mungkin juga di seluruh dunia dengan streaming seperti ini, dengan aplikasi Zoom dan sebagainya, kita bisa berkomunikasi. Dan inilah kita manfaatkan ya. Nah, jadi teknologi ini hendaknya memberikan kemudahan kepada kita sehingga di saat-saat penyebaran virus ini yang sudah melanda ini bisa kita cegah. Sebetulnya timbulnya kasus wabah ini bukan persoalan baru hari ini, tapi sejak zaman Nabi 400 tahun yang lalu juga sudah pernah muncul, ya kan? Nah, dan Nabi sudah memberikan memberikan pendidikan kepada kita bahwa kalau seseorang terkena virus atau terkena wabah, penduduk di dalam itu tidak boleh keluar, ya kan? Nah, sedangkan yang dari luar tidak boleh masuk. Ya, kalau kita dalam istilah sekarang ini ya kita karantina lah. Jadi persoalan ini sebetulnya bukan persoalan baru dan sudah ada tuntunan yang diberikan oleh Nabi. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kita juga terus melakukan pembinaan kerjasama dengan TPRI
kerjasama dengan review untuk memberikan penyerahan pembinaan mental buat saudara kita, terutama mengisi suasana Ramadan ini. Paling tidak Ramadan melatih kita, mentarbiah kita. Mudah-mudahan ada peningkatan baik dari sisi keilmuan kita, sisi amaliah kita, dan sisi hubungan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita harapkan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kami mendengar bahwa Kanwil Kementerian Agama juga melalui ASN-nya ada menggalakkan ASN Berguna itu sasarannya kemana? Kemudian Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat juga ada menggerakkan untuk berbagi peduli terhadap COVID-19, itu sasarannya kemana? Ya, alhamdulillah kalau untuk lingkungan Kanwil Kementerian Agama, kita juga mengapresiasi kepada seluruh ASN dengan kerjasama sehingga terkumpullah bantuan spontan, ya, kalau kita maknai spontan. Begitu juga dari ibu-ibu para dharma wanita, mereka juga melakukan spontan kepedulian sosial. Nah, tentu sasarannya diutamakan adalah kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang terpapar kondisi ekonomi yang sulit ketika dihadapkan pada persoalan COVID-19 ini. Kemudian juga pada saudara-saudara kita, terutama para tenaga honor, tenaga OB, satpam, atau pembersih rumput dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Kemudian yang ketiga adalah saudara-saudara kita yang berdekatan langsung dengan lingkungan rumah kita yang ada memang kurang beruntung lah, ya kan, yang perlu menjadi perhatian kita, ya kan. Nah, memang mungkin nilainya kalau dilihat dari secara keseluruhan yang menderita mungkin lebih banyak, ya, tapi kita hanya mampu sangat terbatas. Tapi paling tidak itu sudah kita mulai lah, ya kan. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menggugah, bagaimana kita membangun semangat kepedulian saudara kita, ya kan, yang tidak beruntung ini, sehingga mereka jangan sampai virus COVID-19-nya tidak sampai, tapi sudah jadi korban karena tidak bisa makan atau minum. Nah, ini yang betul-betul kita sadari. Dan saya pikir ini harus menjadi tanggung jawab kita semua, seluruh kaum muslimah, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat. Tidak dalam konteks sosial manusiaan ini, kita tidak lagi melihat